Data Warehouse, pembahasan buku Data Warehouse Design oleh Gold Valery, bab Logical Design, halaman 177 sampai 239. Pembahasan sekarang, kita akan membahas tentang MOLAP dan HOLAP System atau Multidimensional Online Analytical Processing dan Hybrid Online Analytical Processing. Kemudian materi kedua pembahasan tentang Rollup System atau Relational Online Analytical Processing. Pembahasan ketiga tentang View, dan pembahasan keempat tentang Temporal Scenario. Sebelum kita masuk ke bahasan MOLAP-HOLAP, kita akan coba mengulang bahas tentang konseptual data cube. Bahwa sebenarnya data cube ini adalah model paling sederhana yang bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah data warehouse. Di mana kalau kita contohkan di sini, kita punya 3 dimensi agar lebih mudah divisualisasikan, yaitu dimensi store, kemudian dimensi product, dan dimensi date. Masing-masing dimensi ini akan kita gambarkan menjadi ruang 3 dimensi dalam bentuk sebuah cube. Setiap kotak-kotak kecil yang ada di cube paling besar itu adalah agregat event yang mungkin terjadi. Kita contohkan misalnya untuk dimensi date, store, product, dan factable cells, kita bisa ambil sebuah agregat event yaitu jumlah penjualan pada bulan Maret di Kota Bandung untuk kategori produk FMCG. OLAP, MOLAP System atau Hybrid Online Analytical Processing dan Multidimensional Analytical Processing. OLAP adalah gabungan dari MOLAP dan ROLAP, sehingga nanti dibahas lebih detail. Kemudian untuk MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, punya keterbatasan, di mana sistem ini mengambil penyimpanan untuk semua kombinasi data yang ada di desain kita. Sehingga ada waktu di mana data itu tidak ada, sehingga semua cube-cube kecil itu belum tentu terisi. Sedangkan mekanisme penyimpanan datanya sudah disiapkan. Sehingga MOLAP ini punya problem di sparsity atau kepadatan data. Datanya menjadi tidak terlalu padat, sedangkan media penyimpanan sudah banyak untuk dialokasikan. Ini adalah salah satu penyebab kenapa MOLAP system tidak terlalu populer untuk digunakan. Kemudian untuk rollup system, atau kita bisa sebut selanjutnya sebagai star schema, karena ini adalah topik paling utama yang akan kita bahas. Di sini, untuk membuat star schema, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita bisa mendefinisikan himpunan sebuah data dimensi atau tabel dimensi, di mana setiap tabel dimensi ini punya atribut-atribut yang menggambarkan data. Kemudian ada satu atribut key berupa surrogate key yang akan digunakan untuk menghubungkan dengan fact table. Kemudian untuk fact table-nya terdiri dari primary key yang akan menghubungkan dengan tabel dimensi. Kemudian ada measure yang biasa kita gunakan, seperti contoh tadi adalah total penjualan. Multidimensional view dari rollup atau Relational Online Analytical Processing seperti gambar ini. Teman-teman bisa melihat bahwa setiap dimensi ada date, ada store, dan ada product. Kemudian semuanya digambarkan dalam bentuk query. Nah, kelebihan dari Relational Online Analytical Processing ini adalah bisa mampu untuk mensolusikan problem dari multidimensional online analytical processing. Sehingga tidak semua media penyimpanan disediakan dan untuk rollup hanya data yang tersedia yang disimpan, sehingga akan lebih menghemat penyimpanan. Nah, di sini untuk multidimensional view, kalau kita punya 3 dimensi, date, store, dan product, dan satu cells dengan measure, quantity, receipt, uniprice, dan number of customer, kita bisa definisikan dalam bentuk query nanti, yaitu select bintang, from cells, product, store, dan data, where. Where ini adalah untuk menghubungkan semua key yang ada di antara dimensi dan fact table-nya, yaitu key dari
fact table, kemudian key dari dimensi, key dari fact table, key dari dimensi, key dari fact table, dan key dari dimensi. Contoh penyimpanan datanya seperti ini. Kita punya sebuah fact table cells, di mana fact table cells itu akan punya key S, Q, D, dan QP, dan kemudian ada measurement-nya berupa quantity dan reshape. Dan kemudian ini contoh table store, dia akan punya surrogate key QS, kemudian ini adalah atribut-atribut yang akan digunakan untuk event-event yang mungkin terjadi, yaitu store, store city, dan state. Selanjutnya, untuk table product, di sini ada QP, di mana surrogate key untuk table product atau dimensi product. Ada atribut product, type, kategori, dan brand. Kemudian ada dimensi date atau tanggal, punya surrogate key juga, dan punya atribut date, month, year sesuai dengan definisi. Star skema yang tadi punya problem di normalisasi. Kalau kita lihat, data disimpan dalam bentuk tidak normal. Ini merupakan salah satu keunggulan dari star skema, karena dengan data disimpan tidak normal, pengaksesan data menjadi lebih cepat. Tapi, jika kita ingin menyesuaikan dengan konsep relasi atau teori relasi, kita tetap bisa melakukan normalisasi terhadap data star skema tadi, yaitu uh, kita bisa melakukan normalisasi sampai ke normal 3, yaitu tanpa transitive dependency. Sehingga konsep ini atau sistem ini sering kita sebut dengan snowflake schema. Snowflake schema itu apa? Di mana kita punya primary key mirip dengan star schema tadi, kemudian kita punya dimensi juga, dan di dimensi punya key lagi. Nah, key ini yang akan digunakan untuk data yang telah dinormalisasi tadi. Bentuk akhirnya mungkin akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa cells, fact table cells itu punya date, kemudian punya product, dan punya store. Sedangkan Snowflake-nya adalah dari table store punya key lagi, yaitu key C, yang itu ke table atau dimensi city. Kemudian product juga punya key T, yang itu ke table type atau dimensi type, dan kemudian table type atau dimensi type punya Q lagi, key-nya adalah ke kategori. Dan teman-teman bisa lihat di sini adalah representasi dari query-nya, di mana hampir mirip dengan yang tadi, hanya perbedaannya kondisinya jadi lebih banyak sesuai dengan key dari tabel-tabel yang dinormalisasi. Bahasan selanjutnya adalah bahasan view. Seperti kita ketahui bersama bahwa data warehouse ini merupakan optimasi agar data analitik kita menjadi lebih cepat. Nah, ada problem di mana kita bisa saja melakukan aggregate event untuk setiap kombinasi event yang mungkin ada dari desain tabel kita. Tapi, untuk meningkatkan performance lebih cepat, kita bisa menggunakan trik, yaitu adalah sebuah view. Tanpa perlu kita melakukan query ulang, kita cukup mencari di sebuah view, mencari data di sebuah view. Bagaimana caranya? Kita bisa daftarkan aggregate function atau aggregate event yang sering dilakukan, dan setiap aggregate event yang sering dilakukan itu kita bisa buatkan sebuah view. Nah, di sini dicontohkan seperti view 1. View 1 ini kita sering melakukan agregat untuk produk, date, dan store. Kemudian ada view 2 khusus untuk type, date, dan store city. View 3 kategori month dan store city. View 4 type, month, dan state. Kemudian view 5 itu adalah quarter dan step. Setiap view ini kita bisa simpan dalam satu view sendiri-sendiri. Sehingga saat kita melakukan agregat event khusus untuk view ini, kita bisa langsung mengambil datanya dari view tanpa harus melakukan query agregat di tabelnya secara langsung. Ada problem di tabel view ini, di mana ya salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan performansi. Tapi ada problem yang mungkin sering terjadi di sini, yaitu adalah update data. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita punya data produk, yaitu adalah short milk, first milk, dan choki.
Dengan kita buatkan sebuah view, kita bisa menyingkatnya menjadi data hanya by type. Tapi di sini kita juga tetap harus melakukan agregat terhadap quantity dan unit price-nya. Nah, kadang-kadang saat data diupdate, agregat untuk measure-nya ini mungkin sulit untuk diagregatkan karena data yang diupdate terus-menerus. Maksudnya data bertambah secara terus-menerus. Sehingga ini menjadi problem nanti untuk bagaimana mekanisme kita menyimpan datanya. Nah, solusinya ada skema namanya temporal scenario. Kadangkala saat kita mendesain sebuah data warehouse, pada implementasinya data warehouse itu akan diupdate secara berkala. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah data warehouse atau mengenerate sebuah data warehouse membutuhkan waktu yang cukup lama dan komputasi yang cukup besar, sehingga mungkin perlu waktu ya cukup lama di sana. Nah, sedangkan data yang diupdate oleh data operasional itu mungkin dalam satuan bisa menit, bisa jam, atau bisa hari. Sehingga data-data ini kadang perlu kita simpan dalam data warehouse kita, tapi kita buat mekanisme log sambil menunggu datanya diagregat untuk disatukan menjadi di data warehouse aslinya. Nah, fungsi log ini kita bisa simpan data berdasarkan misalnya ini data update per tanggal 1, ini data update per tanggal 2. Nah, sehingga saat nanti fungsi agregatnya dijalankan atau validasi datanya dijalankan, data menjadi valid kembali dan data warehouse bisa langsung digunakan dengan data yang paling valid.